warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang induktansi. Salah satu peristiwa yang berkaitan dengan induktansi adalah aki mobil yang hanya 200 volt dapat menghasilkan percikan bunga api melalui sebuah busi. Nah, bagaimana proses induktansi itu terjadi? Untuk mengetahuinya, marilah perhatikan pelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, menentukan atau menghitung besar induktansi diri, kedua, menentukan atau menghitung besar induktansi bersama, ketiga, menentukan atau menghitung energi yang tersimpan dalam induktor. Pada penjelasan sebelumnya atau minggu lalu, kita mengetahui dari hukum Lenz, kalau adanya perubahan magnet di sekitar lilitan kawat, maka akan muncul arus induksi di kawat itu. Arus induksi ini akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan fluks magnet di awal. Nah, ketika arus listrik mengalir di kawat kumparan ini, maka akan menghasilkan medan magnet yang disebut dengan proses induksi elektromagnetik. Kalau arusnya konstan, seperti listrik DC ini, medan magnet yang dihasilkan juga akan konstan, dan tidak akan ada perubahan fluks di sekitar kawat ini. Tapi, selain listrik DC, ada juga listrik AC, yang besar arus dan tegangannya berubah-ubah. Kalau kumparan ini dialiri arus listrik AC, medan magnet yang dihasilkan akan berubah-ubah. Karena arus yang mengalir di kumparan ini juga berubah-ubah. Karena adanya perubahan medan magnet, berarti ada perubahan fluks magnetik juga. Nah, dari hukum Faraday, kita mengetahui bahwa kalau ada perubahan fluks magnetik di sekitar kawat, maka akan muncul GGL atau gaya gerak listrik di kawat itu. Kalau ada arus AC mengalir di kawat, arus listrik ini akan menghasilkan medan magnet di sekitar lilitannya. Medan magnet ini besarnya berubah-ubah, karena arusnya adalah arus AC, yang mana arusnya berubah-ubah. Medan magnet yang dihasilkan ini akan dirasakan yang ada oleh lilitan yang ada di sebelahnya. Dan karena arah arusnya berubah-ubah, fluks magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah. Kalau ada perubahan fluks magnet, maka akan GGL atau gaya gerak listrik. Artinya akan ada arus yang dihasilkan. Inilah yang disebut dengan induktansi. Nah, arus yang dihasilkan ini akan melawan arus yang menghasilkannya. Itulah yang disebut dengan hukum Lenz. Itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Misalnya, arah arus AC ini ke kanan, maka medan magnet atau GGL yang dihasilkan itu arahnya ke kiri. Selain arah arus, GGL induksi ini juga melawan perubahan besarnya arus. Kalau arus berkurang, maka GGL induksi akan menghasilkan arus listrik di arah yang sama untuk melawan perubahannya. Kalau arusnya bertambah, GGL induksinya akan menghasilkan arus di arah yang berlawanan untuk melawan pertambahan arusnya. Berarti, gaya gerak listrik ini mempunyai hubungan dengan arus AC di awal. Secara matematis, hubungannya ini dinyatakan dengan persamaan yang akan dijelaskan pada induktansi nanti. Induktansi. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, atau induktansi bersama atau mutual inductance. Nah, jadi induktansi ini terbagi menjadi dua, induktansi diri dan induktansi bersama.
Pertama, kita akan membahas tentang induktansi diri terlebih dahulu. Induktansi diri ini memiliki hubungan dengan GGL induksi. Ketika GGL induksi menghasilkan arus, nah arus inilah yang disebut dengan induktansi, yang mana arah arusnya ini berlawanan dengan arah arus yang menghasilkannya. Adapun persamaan induktansi itu adalah pertama dari GGL induksi dulu. GGL induksi sama dengan negatif L dI dt. dI dt ini adalah perubahan arus terhadap waktu. Dan L-nya itu induktansi diri. Nah, satuan dari induktansi diri ini itu Henry atau H. Sehingga induktansi itu L sama dengan N, banyaknya jumlah lilitan dikali flux magnetik dibagi E. Semakin besar induktansi dirinya, maka semakin besar pula GGL induksi yang dihasilkannya, begitu pula sebaliknya. Nah, satuan induktansi diri ini diambil dari nama Joseph Henry. Dan lambang L pada induktansi ini berasal dari ilmuwan Emil Lenz. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya induktansi. Pertama adalah ukuran lilitan. Semakin besar ukuran lilitannya, maka semakin kecil induktansi dirinya. Dan jumlah lilitan. Semakin besar jumlah lilitan kawat kumparan ini, maka semakin besar pula induktansinya. Yang ketiga, luas penampang. Semakin luas penampangnya, maka semakin besar induktansi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, jenis inti induktor atau permeabilitas bahan atau mu0. Nah, kalau biasanya kita lihat di buku itu, jenis inti induktor ini kosong seperti ini kan, dan nilainya 4V kali 10 minus 7 itu. Tapi bisa juga loh, di dalam sini kita taruh besi, misalnya seperti gambar di samping ini. Maka jenis induktornya akan berubah sebagaimana nilai dari permeabilitas bahan itu sendiri. Nah, dari beberapa faktor ini, maka secara matematis, induktansi diri itu, atau induktansi dari sebuah solenoida ini, L sama dengan mu0 dikali A dikali N pangkat 2 per L kecil. Selanjutnya adalah induktansi bersama. Apabila apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus tetap I di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah flux magnetik V yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Misalnya, ketika suatu arus mengalir pada kumparan satu, maka akan menginduksi kumparan yang kedua. Nah, untuk persamaan induktansi bersama ini, GGL induksi sama dengan negatif M. M ini adalah induktansi bersama dikali delta I di kawat pertama per delta T. Dan yang kedua, GGL induksi pada kumparan kedua sama dengan negatif M dikali delta I pada kawat pertama per dt. Yang terakhir adalah energi yang tersimpan dalam konduktor. Pada suatu rangkaian RL yang terdiri dari resistor dan
induktor yang dihubungkan ke tegangan searah atau baterai yang kemudian ditutup, maka terjadi pertumbuhan arus dIdt dalam rangkaian tersebut. Ini menunjukkan gegel induksi antara ujung-ujung induktor. Ujung-ujung induktor yang di sini. Sini dan di sini. Nah, nilainya ini gegel induksi sama dengan negatif L induktansi dI per dt. Nah, adapun jumlah energi atau usaha total yang dikerjakan selama arus melalui induktor adalah W sama dengan negatif 1/2 Il I pangkat 2. Kita ke contoh soal. Suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 120 lilitan. Jika arus yang mengalir pada kumparan tersebut adalah 3 ampere dan fluks magnet yang terbentuk adalah 5 Weber, maka tentukan induktansi diri dari kumparan tersebut. Nah, diketahui pertama, jumlah lilitan adalah 120 lilitan, kuat arus 3 ampere, dan fluks magnetiknya 5 Weber. Yang ditanyakan adalah induktansi dirinya. Nah, rumus induktansi diri itu adalah L sama dengan jumlah lilitan dikali fluks magnetik dibagi kuat arus. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Dari jumlah lilitannya 120 lilitan, fluks magnetiknya 5 Weber, dan kuat arusnya 3 ampere. Nah, 120 dikali 5 dibagi 3 adalah 200, satuannya Henry. Jadi, besar induktansi dari kumparan tersebut adalah 200 Henry. Sekian untuk pelajaran hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.